Oleh karena itu, sebagian besar arwah hantu dipaksa kehilangan jiwa mereka oleh istana surgawi. Setelah dipaksa, mereka menjadi seperti mayat berjalan, rentan terhadap kendali istana kapan saja. Tanpa jiwa, mereka praktis tak bisa dibedakan dari boneka, satu-satunya perbedaan mereka adalah kesadaran mereka yang mandiri. Namun, mereka bukan lagi individu yang mandiri, melainkan boneka yang tunduk pada kendali istana kapan saja. Pada saat itu, di tengah banyaknya bintang yang mengelilingi istana surgawi, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di atas salah satu lubang hitam, riak-riaknya yang kuat menarik banyak perhatian. Xiao Yan dan kelompoknya yang beranggotakan 9 orang muncul dari lubang hitam itu. Mungkinkah ini istana surgawi? Mereka memang kelompok yang cukup besar. Xiao Yan menatap, kekuatan jiwanya memancar keluar, menyapu bintang. Kemudian, mengangkat tangannya, sebuah formasi jiwa muncul, dan Xiao Yan melepaskan Ye Tian darinya. Makhluk-makhluk tanpa jiwa ini awalnya adalah boneka. Jadikan mereka bonekamu, kata Xiao Yan. Ye Tian tidak lagi terpaku pada tanda kekosongan di dahi klon Zuci. Sebaliknya, ia berubah menjadi awan ungu hitam yang mengamuk dan menyerbu pergi. Adik muda, awan apa itu tadi? Bagaimana mungkin ada roh jahat sekuat itu? Rancang Chuo, yang berdiri di samping Xiao Yan, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian pernah mendengar tentang Ye Tian? Xiao Yan menyebutkan namanya. Setelah mendengar nama ini, mereka semua menunjukkan ekspresi termenung. Kemudian, Keyun mengangkat alisnya sedikit. Ye Tian tidak mungkin iblis nomor 1 yang dirumorkan, kan? Keyun bertanya pada Xiao Yan dengan tidak percaya, dan Xiao Yan langsung mengangguk. Meskipun ia tahu gelar seperti itu sejak awal, Xiao Yan memiliki panji penekan jiwa peninggalan Tuan, yang dapat menekannya kapan saja, jadi ia tidak dapat merasakannya. Seberapa kuat iblis nomor 1 ini? Sungguh luar biasa. Adik muda, bagaimana kau bisa menaklukkan makhluk seperti itu? Apa yang pernah ia lakukan membuat 9 alam gemetar ketakutan? Keyun melanjutkan. Ketiga Raja Dewa itu berpikir sejenak, ekspresi mereka sedikit berubah. Ia pernah mengubah semua makhluk hidup di dunia menjadi iblis yang gila. Ia kemudian memimpin iblis-iblis ini kemana-mana, membantai banyak nyawa. Xiao Yan juga terkejut mendengar ini, dan ia sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Namun, mengubah seluruh dunia menjadi iblis terdengar mustahil. Iblis seperti itu pantas dibunuh, dan jelas Yang Mulia juga ingin melenyapkannya. Namun, pada akhirnya, ia gagal. Jika iblis seperti itu tidak bisa membunuh Yang Mulia, aku menjadikannya pionku. Pion ini, yang awalnya tak terkendali, menjadi terkendali di bawah kekuatan Yang Maha Kuasa. Selama ia bisa dikendalikan, kekuatannya akan menjadi sarana untuk menghilangkan peradangan. Setelah melepaskan Ye Tian, roh-roh iblis di sini tak lagi dibutuhkan. Sekarang, para Raja Roh perlu muncul. Xiao Yan teringat akan pengejaran yang berulang kali, dan terlebih lagi, saat-saat ia tak berdaya dan membutuhkan bantuan orang-orang di sekitarnya. Xiao Yan teringat betapa ia takut pada rumah manusia surgawi saat itu. Rumah itu telah menjadi ancaman terbesar baginya dalam sistem ilahi. Ia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini, ia harus menyelesaikan urusan dengan para Raja Roh ini. Pada saat itu, cahaya keemasan melintas di telinga Xiao Yan, dan pilar penguasa surgawi tiba-tiba terbang keluar, menggembung di udara melawan angin. Dalam sekejap, ia meluas hingga ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu kaki. Kemudian, Xiao Yan bergerak dan muncul di puncak pilar penguasa surgawi. Kemudian, dengan langkah tiba-tiba, dia melangkah turun. Pilar penguasa surgawi jatuh, menghantam bintang. Gemuruh. Jika dia ingin menghancurkan bintang, itu akan sangat mudah baginya sekarang, tetapi kesalahannya terletak pada Tianren Mansion. Jika dia ingin menghancurkan bintang-bintang ini, dia harus membunuh hantu-hantu roh yang tak terhitung jumlahnya di sini, bukan menghancurkan hati ini. Setelah Xiao Yan muncul, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di Tianjunzu, matanya diam-diam mengamati sekeliling. Perasaan adik junior itu semakin mirip dengannya.
Rancang bergumam, harus kukatakan. Menjadi tampan benar-benar sebuah perasaan. Ye Feiyu tidak bisa menahan diri untuk bergumam, dari pertama kali dia bertemu Xiao Yan hingga sekarang, telah terjadi perubahan besar. Xiao Yan bukan lagi adik junior yang masih membutuhkan perlindungan mereka. Saudara-saudara lainnya semua mengangguk, dan ada rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Mereka memulihkan ingatan mereka dan memiliki ingatan tentang kehidupan mereka sebelumnya, sementara Xiao Yan tidak memiliki warisan dan tidak ada ingatan tentang atasannya. Jadi, perasaan itu tidak sekuat yang seharusnya. Namun, cara rekan-rekan magangnya memandangnya seolah-olah mereka sedang memandang guru mereka sendiri. Pada saat itu, 10 cahaya keemasan meraung masuk, seperti kedatangan dewa. Hanya seorang kultivator tingkat 3, namun kau berani masuk ke istana manusia surgawiku. Sebuah teguran terdengar. 10 Raja Roh, yang dipimpin oleh Fuxing, perlahan muncul dari cahaya keemasan itu. Pada saat yang sama, roh dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam 3 alam 7 bintang. Jumlah mereka begitu banyak, mereka terus berkumpul, dan sekilas. Ia tampak lebih seperti sungai yang deras daripada manusia. Tingkat ketiga, memangnya kenapa? Kau hanya sampah. Jika aku lebih kuat, kau bahkan tak akan sempat bersuara. Hargai momen ini. Saat Xiao Yan berbicara, rekan-rekan magangnya datang ke sisinya, 9 orang saling berhadapan. Apa rencana kalian untuk masa depan? Apakah kalian butuh pengaturan khusus? Raja roh yang mereka pimpin cukup kuat. Keyun menggunakan kekuatan jiwanya untuk berdiskusi dengan Xiao Yan. Mereka hanya semut. Saudara-saudara, lakukan sesuka kalian. Ikuti saja aku dan bertarunglah. Xiao Yan tanpa ragu. Ia berbicara, dan begitu selesai berbicara, ia melangkah maju tanpa suara. Kilatan petir menyambar, dan ia tiba-tiba muncul di atas 10 Raja Roh. Yang terpenting, hari ini aku akan membalas budi. Aku akan membalas semua usaha kalian. Aku mohon kalian semua mati. Suara Xiao Yan, bagaikan guntur, tiba-tiba meledak, dan wajah 10 Raja Roh berubah. Mereka semua pernah dibunuh oleh Xiao Yan sebelumnya, beberapa bahkan lebih dari sekali. Jadi bayangan telah lama terbayang di hatinya, tetapi sekarang dia tidak bisa melarikan diri, dan tidak bisa sombong. Di dalam Tianren Mansion-ku, sekuat apapun dirimu, tidak ada jalan kembali. Meskipun Fuxing tahu betapa menakutkannya Xiao Yan, dia tidak bisa mengakui kekalahan secara lisan saat ini. Dia harus menunjukkan kekuatannya. Tanpa itu, tidak ada peluang untuk menang. Dengan mendengus dingin, 7 langkah dewa formasi Xiao Yan telah terkumpul. Dengan berkah kekuatan 9 elemen tingkat ketiga, keterampilan bertarung memiliki aturan, dan seluruh bintang dan bahkan kehampaan bergetar. Dan kekuatan gemetar ini menyelimuti 10 Raja Roh. Menyaksikan keterampilan bertarung Xiao Yan datang, tidak ada dari mereka yang berani ceroboh. Para prajurit menyerang bersama, menggambar segel yang sama di dada mereka. Teknik pertama hukum ekstrim surgawi, sinar nirvana. 10 sinar nirvana melesat ke arah 7 langkah roh penekan jiwa milik Xiao Yan. 7 langkah yang kokoh itu tiba-tiba bergetar, tetapi ke-7 langkah itu terus berlanjut. Meskipun terus runtuh, mereka memicu ledakan sebelum hancur total. Wajah 10 Raja Roh memucat, darah mereka mendidih, dan beberapa dari mereka menyemburkan darah. Sebelum 10 Raja Roh itu sempat pulih, Xiao Yan sudah memegang teratai murka Buddha 3 warna di tangannya. Senyum tersungging di bibirnya saat ia menatap para Raja Roh. Bagaimana rasanya membuat kalian putus asa hari ini? Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar tak bisa dibunuh.